Pembahasan bagian 3. Namun sebelumnya, selamat datang di channel buku online yang ringkas, padat, dan bermakna. Bagi kalian yang telah lama mengikuti, terima kasih. Terima kasih atas subscribe, terima kasih atas super thanks, like, komen, dan dukungan tak terhingga. Kata berjalan gayung bersambut. Dialog pemikiran antara Natsir dan tokoh-tokoh lain menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam di tengah pergolakan ideologi bangsa. Dalam polemiknya dengan Sultan Takdir Ali Syabana, Natsir menolak gagasan sekularisasi yang memisahkan agama dari kehidupan bernegara. Ia menanggapi narasi tentang satu partai, dua tafsir dengan penegasan bahwa partai Islam tidak bisa dijadikan kendaraan bagi ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Melalui konsep desekularisasi Pancasila, Natsir mencoba mengembalikan makna luhur dasar negara yang selaras dengan nilai-nilai keimanan dan keadilan. Ia mengajak semua pihak untuk melanjutkan titik temu dalam perdebatan yang sehat dan konstruktif demi masa depan bangsa yang lebih bermoral dan bersatu. Dekret Presiden 26 Juli 1959 menjadi momentum penting bagi Natsir dalam mempertegas arah konstitusi dan peran umat Islam dalam negara. Ia menelusuri kembali sejarah perumusan dasar negara, mulai dari Badan Penyelidik hingga Panitia 9, untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam sejak awal telah menjadi bagian tak terpisahkan dari proses kebangsaan. Dalam peristiwa pengumuman Bali Tentara dan ultimatum terhadap Republik, Natsir menekankan pentingnya kompromi yang adil dan landasan yang bisa diterima semua pihak. Ketika dekret diterima secara aklamasi, Natsir melihat peluang baru untuk menyelaraskan kehidupan bernegara dengan nilai-nilai agama yang rahmatan lil alamin. 27. PRRI Permesta Dekade Pergolakan Daerah. Konflik antara pusat dan daerah pada dekade 1950-an menjadi ujian berat bagi integritas nasional, di mana Natsir tampil sebagai mediator sekaligus pemikir strategis. Ketika struktur kabinet parlementer dinilai timpang dan menyebabkan ketidakpuasan di kalangan sipil maupun militer, Natsir menyerukan evaluasi sistemik. Keputusannya meninggalkan Jakarta dan menyatu dengan para pejuang di Padang bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan komitmen terhadap keadilan dan kesetaraan daerah. Ia menyuarakan pelajaran penting dari peristiwa itu, termasuk bagaimana respons Masyumi dan masyarakat terhadap pemerintah pusat. Baginya, ini adalah pengkhianatan terhadap aspirasi rakyat jika dibiarkan tanpa penyelesaian yang adil. 28. Tidak berhenti tangan mendayung. Meski menghadapi tekanan berat, Natsir tidak pernah berhenti berjuang demi Islam dan tanah air. Ia tegas menolak konsep Nasakom karena tidak selaras dengan akidah dan moral umat. Dalam konteks politik yang memanas, Natsir berusaha menyelamatkan mereka yang terperangkap dalam sistem yang ia nilai menyimpang. Ia juga mengirim surat kepada Tengku Abdul Rahman, menunjukkan jangkauan internasional perjuangannya dalam membela umat Islam. Natsir adalah figur yang terus mendayung, walau ombak besar menghadang, tak rela idealisme Islam dikorbankan demi kompromi politik yang tidak prinsipil. 29. Renungan tentang demokrasi. Bagi Natsir, demokrasi bukan sekadar sistem, tapi harus dilandasi nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang hakiki. Ia menyatakan bahwa demokrasi tanpa rakyat sejati dan prinsip moral akan menjadi kekuasaan kosong yang manipulatif. Dalam perenungannya, ia mengkritisi kekuasaan sebagai medali dua sisi, bisa menjadi berkah atau petaka tergantung siapa yang memegangnya. Ia mengangkat Bung Hatta sebagai contoh luka dalam sistem demokrasi Indonesia dan menyerukan agar titik dramatik perjuangan dijaga agar tidak berubah menjadi titik tragik yang menghancurkan. 30. Pesan kepada jamaah Bulan Bintang. Natsir menyampaikan amanat spiritual dan ideologis kepada kader-kader Masyumi agar tetap teguh di jalan dakwah politik. Ia mendukung rehabilitasi partai secara moral meski tidak diizinkan muncul kembali secara resmi. Ia menekankan bahwa kehadiran tokoh-tokoh Masyumi adalah simbol perjuangan umat, bukan sekadar kekuatan politik. Dalam pesannya, ia memperingatkan agar jamaah tidak mudah dipecah belah oleh kepentingan luar. Ikhtilaf boleh saja terjadi, tapi tidak boleh sampai menimbulkan tafarruq, perpecahan yang merusak ukhuwah dan orientasi perjuangan. 31. Berdakwah membangun negeri. Peran dakwah dalam membangun bangsa menjadi fokus utama Natsir di masa-masa akhir perjuangannya. Ia mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia sebagai sarana pembinaan umat yang strategis dan berkelanjutan. Dengan 6 langkah strategis,
ia mengarahkan umat untuk kuat secara pemikiran dan ekonomi. Ia juga menekankan pentingnya lembaga ilmu sebagai pusat pengembangan masyarakat. Dalam membahas kelemahan umat, ia menyoroti aspek image dan pentingnya peran tokoh seperti Ali Murtopo dalam membentuk persepsi publik. Penghargaan dari Raja Faisal menjadi pengakuan internasional atas kiprahnya sebagai pejuang Islam sejati yang membangun bangsa dengan ilmu dan akhlak. 32. Hubungan Islam dan Kristen. Natsir mengedepankan pendekatan dialog dan pemahaman dalam membina hubungan antara umat Islam dan Kristen tanpa mengorbankan prinsip-prinsip akidah. Ia memandang Indonesia sebagai rumah besar bagi seluruh keluarga Muslim dan non-Muslim yang harus hidup dalam damai dan saling menghargai. Namun, ia juga tak menutup mata terhadap kecemasan umat atas dominasi dan ekspansi agenda asing yang menggunakan dalih toleransi untuk mengikis keyakinan umat. Dalam berbagai forum, Natsir selalu menekankan pentingnya menjaga keharmonisan dengan tetap teguh pada prinsip. Meskipun ada perbedaan mendasar, ia percaya bahwa dialog adalah jalan terbaik, bukan musyawarah yang gagal atau tunduk pada tekanan kompromi akidah. 33. Menyahuti perkembangan zaman. Natsir terus aktif merespons dinamika sosial politik Indonesia meski di usia senja, menunjukkan konsistensinya terhadap nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa. Ia menyerukan agar umat Islam tidak bersikap apatis terhadap pemilu dengan menyuarakan jangan golput, namun tetap menolak sistem partai tunggal yang membungkam kebebasan politik. Dalam berbagai isu nasional seperti RUU Perkawinan 1973, GBHN 1978, hingga kebijakan libur sekolah dan jilbab pelajar, Natsir tampil sebagai suara keadilan yang menolak pemaksaan nilai sekuler terhadap umat Islam. Ia menegaskan bahwa negara harus memfasilitasi keberagamaan, bukan membendungnya. Melalui tulisan, orasi, dan pernyataan-pernyataannya, Natsir selalu mengambil posisi kritis, namun konstruktif demi melindungi martabat umat. 34. Petisi 34 menjadi penanda keberanian Natsir bersama tokoh-tokoh lainnya dalam menyampaikan kritik terbuka terhadap kekuasaan yang melenceng dari prinsip keadilan dan demokrasi. Meskipun naskahnya singkat, petisi tersebut menjadi bahan madu yang menguatkan suara oposisi moral di tengah tekanan Orde Baru. Natsir tidak hanya menandatangani, tapi juga mengisi narasinya dengan kedalaman prinsip. Bangsa harus berpihak pada kebenaran, bukan tunduk pada propaganda kekuasaan. Ia tetap memilih jalan terbaik, meskipun konsekuensinya adalah digagalkannya pemberian gelar Dr. Honoris Causa kepadanya. Ini adalah harga yang ia bayar demi mempertahankan integritas dan kehormatan perjuangannya. 35. Jangan mengagamakan Pancasila, jangan memancasilakan agama. Natsir memperingatkan agar Pancasila tidak dijadikan alat pemaksaan ideologi terhadap agama, dan sebaliknya agama tidak dijadikan simbol politik tanpa substansi. Buku-buku yang menyinggung Pancasila secara tendensius ditolak Natsir karena dapat menyinggung keimanan umat. Ia membela kemurnian Pancasila sebagai konsensus luhur bangsa, namun menolak penyalahgunaannya sebagai doktrin resmi yang membungkam suara agama. Dalam perdebatan seputar naskah PPM dan doktrin tunggal Pancasila, Natsir berdiri tegak menyuarakan perlunya pemisahan yang sehat antara pengaturan negara dan hak spiritual warga. Ia meyakini bahwa keharmonisan hanya mungkin lahir jika kebebasan beragama dijamin sepenuhnya. 36. Asas keyakinan agama kami. Harapan Natsir terhadap masa depan Indonesia bertumpu pada keyakinan bahwa agama harus tetap menjadi sumber inspirasi utama dalam bernegara. Ia mengkritisi impian politik Soeharto yang cenderung meminggirkan agama sebagai inspirasi konstitusional. Dalam tulisan dan ceramahnya, Natsir menyampaikan pandangan kritis bahwa agama bukan sekadar aksesoris spiritual, melainkan sumber nilai dan etika dalam pembangunan bangsa. Ia menggambarkan agama sebagai makijanib dari Pancasila, bagian integral yang tidak bisa dipisahkan. Namun ia juga menandai bahwa dalam praktiknya, semangat itu kian terkikis dan tidak berlaku lagi dalam banyak kebijakan negara yang sekuleristik. 37. Obituari. Di akhir hayatnya, Natsir tetap memancarkan optimisme dan kesetiaan pada perjuangan, meski banyak harapan yang belum tercapai. Ia tetap menulis, berdiskusi, dan menyebarkan nilai Islam dengan cara yang elegan dan intelek. Banyak keinginannya, seperti kembalinya Masyumi dan konsolidasi umat,
belum terrealisasi, namun ia tidak pernah kehilangan harapan. Bagi Natsir, hidup adalah jihad dan setiap langkah harus diletakkan dalam kerangka ibadah kepada Allah. Meski tubuh melemah, pemikirannya tetap tajam hingga akhir hayat. 38. Pemimpin pulang. Kepergian Natsir menandai berakhirnya sebuah era kepemimpinan moral dan intelektual yang langka dalam sejarah Indonesia. Ia meninggalkan warisan berupa keteladanan, pemikiran, dan perjuangan yang tidak pernah terputus dari nilai-nilai Islam. Bukan hanya sebagai politisi, ia diingat sebagai negarawan, ulama, dan guru bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan, persatuan, dan keadilan. Dalam diamnya, ia tetap berbicara melalui tulisan-tulisannya, dan dalam wafatnya, ia tetap hidup dalam hati umat yang mencintainya. Terima kasih sudah berlangganan channel Buku Online. Terima kasih telah subscribe, like, komen, cinta, dan dukungan kalian. Nantikan pembahasan selanjutnya di video berikutnya. Pastikan kalian membaca lengkap buku biografi Muhammad Natsir, Kepribadian, Pemikiran, dan Perjuangan, karya Lukman Hakim, penerbit Pustaka Al-Kautsar.